Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ashabal fadilah, pada para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang kami muliakan dan senantiasa kami taati, segenap pemirsa kurma rahimakumullah. Bil iktifa wal ikhtisar ba'da basmalah, hamdalah wassalawat ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini Al-Fakir menyampaikan sebuah makalah, di mana makalah ini pernah disampaikan oleh salah satu sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau Sayyidina Umar sampaikan? Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan, tidak menampakkan 6 macam perkara di dalam perkara 6. Beliau Sayyidina Umar mengungkapkan bahwa ada 6 rahasia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tampakkan kepada kita. Allah sembunyikan di dalam perkara 6. Apa saja perkara 6 itu? Yang pertama beliau sampaikan, kata marido fitoatin. Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan, Allah tidak menampakkan keriduannya, disimpan di dalam ketaatan makhluk. Artinya apa? Setiap ketaatan punya peluang untuk membuka pintu ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, tidak menjelaskan dengan detail ketaatan model opo, amal soleh seperti apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ucapan baik kita bisa membuka ridha Allah, mungkin. Bisa jadi ibadah-ibadah wajib yang istiqomah kita lakukan itu membuka peluang ridha Allah, mungkin. Tapi di balik semua amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan mana di antara amal soleh itu yang bisa membuka ridho dan rahmat Allah. Kita mungkin masih ingat cerita beliau Imamun Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau wafat, beliau diimpikan. Di dalam mimpi itu beliau ditanya tentang bagaimana keadaan beliau. Ketika jawaban Imamun Al-Ghazali, Allah memberikan perlakuan yang sangat-sangat baik kepadanya. Kemudian ditanya tentang rahasia apa sehingga amal beliau diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa jawaban Imamun Al-Ghazali? Beliau menceritakan bahwa di antara sekian daripada amal-amal beliau yang menjadi sebab diridhoinya Allah adalah ketika beliau menulis kitab, dan ketika beliau akan menetelkan, menutulkan atau menempelkan tintanya, pulpennya ke tinta, ternyata di sana ada lalat, yang lalat itu sedang ingin minum tinta Imam Ghazali. Beliau membiarkan lalat itu sehingga selesai minumnya, dan ketika lalat itu pergi, beliau meneruskan menulis kitabnya. Ternyata amal yang remeh seperti ini yang menjadi sababiah turun ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa hikmah di balik rahasia yang pertama ini? Hadirin, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jangan meremehkan amal-amal soleh. Walaupun mungkin amal soleh itu terlihat remeh-temeh di mata kita atau di mata orang lain. Karena kuncinya adalah setiap ketaatan, setiap amal soleh itu bisa membuka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia yang kedua disampaikan oleh Sayyidina Umar, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan, Allah menyembunyikan, Allah tidak menampakkan marahnya, ghadabnya disimpan oleh Allah di dalam kemaksiatannya makhluk. Artinya apa? Setiap kemaksiatan ini membuka peluang untuk mendapatkan ghadab Allah atau membuka ghadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka naudzubillah, ini pun memberikan hikmah kepada kita. Jangan mudah bermaksiat, jangan mudah melakukan dosa. Karena boleh jadi setiap kemaksiatan yang disengaja, mungkin kemaksiatan itu remeh di hadapan kita, tapi dengan kesengajaan itu membuka pintu ghadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat zaman Bani Israel ketika Nabiullah Musa alaihissalam dan umatnya dilanda kekeringan panjang. Munajat yang dilakukan oleh Musa alaihissalam bersama umatnya hingga melaksanakan istisqa, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tidak diberikan hujan. Ketika munajat Nabiullah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang sebab mengapa tidak turun hujan di tengah umatnya, ternyata rahasianya adalah ada hasud di antara kaum Nabiullah Musa, dan hasud inilah yang menjadi penyebab ghadab Allah turun, murka Allah turun, sehingga hujan tidak diturunkan di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dan setelah hasud itu dihilangkan, taubat dari hasud, Allah Subhanahu wa ta'ala baru menurunkan hujan. Maka sekali lagi, mari berhati-hati, jangan mudah melakukan maksiat, karena boleh jadi setiap maksiat yang kita lakukan itu membuka pintu ghadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Yang ketiga, rahasia itu ada di wakatama auliya'ahu fi ma bainan nas. Allah sengaja menyembunyikan para wali-walinya ada di tengah manusia. Allah tidak menampakkan kepada kita walinya itu adalah si A, walinya itu adalah si B. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Supaya kita tidak mudah untuk zalim kepada manusia, supaya kita bisa menjaga akhlak kita di hadapan manusia. Karena boleh jadi orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi ternyata adalah bagian dari walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memang dengan sengaja tidak memperlihatkan para wali-walinya dengan jelas di hadapan manusia. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka ikhtiyat, berhati-hatinya umat ini terhadap sesama manusia agar jangan saling dolim. Bisa jadi orang yang kita dolimi itu adalah bagian dari wali Allah. Ingat, salah satu hadis qudsi mengatakan, man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka firman Allah dalam hadis qudsi, faqad adantuhu bil harbi, aku benar-benar mengizinkan untuknya untuk diperangi. Naudzubillah. Itu sama halnya kita mengajak perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kematian ada di tengah-tengah umur. Kita tidak tahu usia kita ini berapa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Di antara kita manusia hanya mengira-ngira. Beliau Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, diberi usia oleh Allah 63 tahun. Kita umatnya
tidak jauh dari umur beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menjadi rahasia. Kita tidak tahu seberapa banyak usia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang dapat kita ambil ketika umur ini menjadi rahasia kematian kita, maka mari bersama-sama kita gunakan kesempatan hidup ini, sisa-sisa umur ini, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari sangu untuk kehidupan setelah mati. Karena hakikatnya bukan kematian yang kita takutkan, tapi kehidupan setelah mati. Opo sangu sing wis kita kumpulaken kanggo ngadepi urip sakwise mati. Yang berikutnya, wakatamal sholatal wusta fis sholawati. Allah menyembunyikan sholatul wusta di tengah-tengah sholat 5 waktu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak menampakkan kepada kita di antara sholat 5 waktu ini yang paling utama sholat yang mana. Maka kemudian banyak bermunculan versi pendapat, yang paling utama sholat subuh, monggo. Yang paling utama sholat duhur, boleh jadi. Yang paling utama sholat asar, bisa jadi. Atau mungkin maghrib atau isya, monggo, semuanya mungkin. Tapi sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah tunjukkan secara pasti. Agar apa? Supaya kita umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar menjaga sholat kita dengan baik. Walaupun ada di antara sholat 5 waktu ini sholat yang paling utama di antara 5 waktu ini, tapi kita tetap menjaganya sama seperti kita menjaga antara sholat yang satu dengan yang lain, tidak mengurangi keadaan daripada derajat sholat yang lain. Yang terakhir, wakatama lailatal qadari fi Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar ada di tengah-tengah bulan Ramadan. Sengaja oleh Allah memang dirahasiakan. Sehingga banyak versi yang mengatakan pendapat yang pertama, Ramadan, di awal-awal Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Mungkin. Ada yang berpendapat di tengah-tengah Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Apakah mungkin? Mungkin. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Mungkin. Karena ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan yang masyhur ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di sepertiga yang akhir, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang berpendapat di hari-hari genap, ada yang berpendapat di hari-hari ganjil. Kesemuanya sah karena masih di tengah-tengah bulan Ramadan. Sengaja Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini. Apa hikmah di balik itu? Tentunya agar kita benar-benar menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita benar-benar ingin mencari Lailatul Qadar, carilah mulai tanggal 1 hingga akhir daripada Ramadan. Itu lebih sempurna daripada kita memilih hari-hari tertentu, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkannya di hari itu. Maka apabila kita berusaha, berikhtiar di kesemua Ramadan kita samakan hari-hari itu karena kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Lailatul Qadar dapat kita raih. Mengapa? Karena penghormatan kita di bulan Ramadan kesemuanya kita samakan. Maka hadirin, 6 hal ini memberikan hikmah kepada kita. Apa? Supaya kita benar-benar berikhtiar, berhati-hati di dalam amal. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini memberikan manfaat, menjadi keberkahan, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan Allah berkenan memukasi kita bi husnil khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdina ya Rabbana ila sabilil haq wa ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.